Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yeay, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah baik ya semuanya pada minggu ini. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita akan lanjutkan tentang materi interaksi sosial. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang penjelasan dari interaksi sosial dan syarat-syaratnya. Cuman kemarin kita baru sampai berdasarkan sifat dan cara. Kita akan melanjutkan berdasarkan bentuk dan tingkat hubungan ya. Kita akan lanjutkan. Sebelumnya kita lanjut, kita harus lebih mengetahui lagi atau kita kembali lagi mengerti bahwasannya interaksi sosial itu apa ya. Interaksi sosial yaitu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat dari interaksi sosial. Yang pertama adalah berdasarkan cara, kemudian adalah berdasarkan sifat, dan yang ketiga yang kita akan bahas adalah berdasarkan bentuk ya. Berdasarkan bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah kontak positif dan kontak negatif. Kontak positif yaitu adalah kontak yang terjadi pada saat hanya untuk kerjasama saja. Contohnya seorang penjual melayani seorang pembeli dengan baik. Kemudian adalah contoh dari kontak negatif adalah kontak yang terjadi karena perselisihan. Contohnya perperangan antara Israel dan Lebanon ya. Kemudian tingkat yang keempat adalah berdasarkan tingkat hubungan. Tingkat hubungan ini pun dibagi menjadi dua, yaitu adalah kontak primer dan kontak sekunder. Pengertian dari kontak primer yaitu adalah kontak yang terjadi bertemu secara langsung. Contohnya saling berjabat tangan, bersenyum, berbicara, dan lain sebagainya. Sedangkan kontak sekunder yaitu adalah kontak yang terjadi secara atau menggunakan media atau perantara saja. Nah, media tersebut itu bisa berupa alat atau orang ya. Jadi kalian harus paham. Jadi syarat-syarat dari interaksi sosial itu ada 4 ya, berdasarkan cara, berdasarkan sifat, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan tingkat hubungan. Nah, kalau kita sudah selesai dari syarat-syarat interaksi sosial, kita masuk kita masuk yang kedua. Kalau pertama adalah kontak sosial, syarat yang kedua adalah komunikasi. Nah, dalam berinteraksi juga kita harus menggunakan komunikasi. Komunikasi kita komunikasi yang harus baik, lugas dan santun tepatnya. Nah, pengertian dari komunikasi itu tersendiri yaitu adalah ya sebuah perasaan atau ungkapan ya, atau gerak-gerik fisik ya, sehingga akan timbul sebuah ungkapan perasaan ya. Perasaan apa saja itu ya? Ketakutan, terharu, sedih, senang, dan lain sebagainya. Nah, dalam komunikasi tersebut ya memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah umpan balik, yang kedua adalah pesan, yang ketiga adalah media, dan yang terakhir keempat itu adalah pengirim dan penerima. Nah, kalau syarat-syarat sudah selesai, lanjut kita akan masuk ke jenis-jenis interaksi sosial ya. Jenis-jenis dari interaksi sosial yaitu ada 3 ya. Yang pertama adalah interaksi individu dengan individu. Individu dengan individu. Individu artinya adalah sendiri ya, sendirian ya, satu. Artinya satu lawan satu, hanya saling berinteraksi 2 orang, tidak lebih dari 2 orang ya. Contohnya apa saja ya? Contohnya interaksi sosial individu dengan individu adalah seorang ayah mengajari ngaji anaknya ya, seorang guru berbicara dengan muridnya pada saat di jam-jam tertentu ya. Kemudian contoh yang ketiga, seorang ayah sedang menyuapi anaknya ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu adalah interaksi individu dengan kelompok ya. Individu dengan kelompok itu contohnya banyak ya. Contohnya pada saat ini ya, Bapak sedang mengajarkan kalian, artinya saya individu, kalian semua adalah kelompok ya. Individu dan kelompok. Kemudian yang terakhir adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok ya. Contohnya apa saja? Misalnya grup A dan grup B bertanding sepak bola. Kelas 7B
melawan kelas 7C dalam pertandingan bola voli dan lain sebagainya. Jadi sampai sini paham ya? Kita sudah belajar interaksi sosial ya, syarat-syarat interaksi sosial dan juga jenis-jenis dari interaksi sosial. Nah, untuk memahami lebih jauh lagi, kalian diminta untuk memberikan contoh masing-masing dari jenis-jenis interaksi sosial ya. Jadi sebutkan 5 contoh interaksi sosial individu dengan individu, 5 contoh juga interaksi sosial individu dengan kelompok, dan interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Paham ya? Silakan dikerjakan. Jadi dalam satu interaksi 5 contoh, 5 contoh. Silakan.